ahli fatwa. Ada dua tugas dia, kewajiban kalau dia memberi jawaban. Kewajiban dia yang pertama, dia harus lihat maksud dari pensyariatan. Apa maksud ruh syariat itu? Memberi sebuah syariat. Jadi ruh yang indah dari kemarin, subhanallah, akhwat-akhwat kita ajarin berhijab, menjaga kehormatan diri, rasa malu, diajari hidup mulia dan seterusnya. Tiba-tiba masuk dalam masalah ini, dikasih pintu bergampangan. Saya tidak bisa membayangkan ya kalau di dasar boleh bonceng ada ikhwan lewat pergi kerja, tetangganya di sebelah mau ke pasar, ibu ikut aja di belakang, kan boleh, tidak apa-apa dibonceng kan, suami nggak boleh larang. Dia harus mikir hal-hal yang seperti itu ketika memberi jawaban. Apalagi kalau memang dasar pembolehannya itu untuk hal-hal tertentu, nggak boleh dikasih hal yang seperti itu. Syekh Shalih Fauzan itu dari pelajaran juga yang paling banyak saya petik dari beliau. Kalau orang yang duduk kepada para ulama itu mungkin lebih banyak yang punya hal yang lebih hebat daripada kita di situ. Tapi yang dirasakan dari duduk dari para ulama itu mereka memberi kaidah-kaidah menjawab pertanyaan luar biasa. Jadi beliau itu mengajari kita bab saddud dari'ah, dan banyak fatwa beliau itu dibangun di atas bab itu. Jadi kadang beliau bilang misalnya, apa hukum berdoa di kuburan? Iya. Berdoa di kuburan kan diberi rinci sebenarnya. Kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi di kuburan, kebetulan di kuburan dia berdoa kepada Allah, itu kan boleh dia berdoa kepada Allah. Dia dilarang, kenapa kamu berdoa di kuburan? Kenapa nggak berdoa di ruang tempat lain? Nah, itu dari sudut haramnya. Tapi kalau dia berdoa kepada penghuni kubur, ini masuk di bab kesyirikan. Kata Syekh Shalih Fauzan, kalian jangan kasih fatwa seperti itu kepada orang, kasih rincian-rincian di orang awam. Salah paham mereka. Bilang saja itu hukumnya haram, kesyirikan, selesai, kata Syekh. Supaya orang jangan bergampangan dengan hal-hal yang seperti itu. Itu namanya cara memberi fatwa. Ya. Dan saya lihat juga memang sekarang ini banyak kelancangan ya. Gak tahu asal usul belajarnya dari mana. Cuman kadang bisa baca kitab, guru-gurunya juga gak tahu belajar dari mana. Ilmu itu gak seperti itu. Kata Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala, al-isnadu minad din. Laula al-isnadu laqala man sya'a ma sya'. Sanad riwayat belajar itu dari agama. Harus tahu dari mana sumber belajarnya, ilmunya, gurunya. Sebab andai kata bukan karena sanad, setiap orang akan berucap apa yang dia ucapkan. Apalagi di masa sekarang ini. Tanya aja Mr. Google, ya Mbah ChatGPT, ya, atau teknologi sekarang, bisa dia keluar jawaban-jawaban. Kasih fatwa sana sih, ya kan? Beri kesimpulan-kesimpulan. Terus yang keliru juga, ini saya lihat juga di sebagian teman-teman ya. Mereka ini membangun agama di atas fatwa-fatwa. Ya, fatwa itu bukan taksil untuk belajar. Ya, fatwa itu saya perlu kepada antum misalnya. Saya tanya, datang bertanya. Antum kasih saya fatwa secara khusus. Itu nggak ada masalah, fatwa saya perlu di ini kan. Tapi kalau saya mau tahu, misalnya apa hukum berduaan dengan perempuan, itu nggak cukup fatwa, saya belajar bab itu. Saya belajar dalil-dalilnya, syariatnya dan seterusnya. Itu baru ngerti asal usul namanya. Jadi kalau membangun ilmu, kita kumpul fatwa ulama, itu nggak keluar dengan hasil yang bagus. Tapi kalau kita tahu asal usul pendalilan mereka dari Al-Quran dan dari Sunnah, kemudian bagaimana uraian para fuqaha, dipertimbangkan kesepakatan para ulama atau mereka berselisih di dalamnya, kemudian sudah terbentuk hukum ini dari berbagai kesimpulannya, ada kesimpulan. Nah, ketika kesimpulan ini mau diterapkan, itu ada hukum-hukum lain lagi yang perlu diperhatikan. Nah, ini hukum ini ketika diterapkan, apakah ada kaitannya dengan kebijaksanaan negara atau tidak? Nah, itu lain lagi masalahnya. Jangan sok jago pembahasan fikih kebijaksanaan negara dia sikat semua. Hukum pajak masuk dalam urusan hukum pajak, jebret. Pajak 12% negara haram. Jadi kayak orang khawarij, jadi ya negara juga disikat juga. Nah, ini nggak benar cara ini. BPJS, kayak gini kasih rincian. Itu kan bukan murni kebijaksanaan seorang fakih, itu ada hubungannya dengan negara.
Begitu masalah tersebut dia mau masuk ke sudut lain di bab darurat, ada lagi pembahasan-pembahasan di bab darurat. Mau digabungkan di sudut tertentu, itu ada pendalilan dari berbagai sudut. Orang yang belajar fikih itu sumber pendalilannya banyak sekali. Dan itu ketika dia mau menyimpulkan masalah, dia harus menghadirkan seluruh sumber itu. Nah, itu tugasnya para ulama, orang-orang yang berilmu di situ. Jadi subhanallah, jangan dianggap remeh dari ilmu tersebut. Para ulama itu belajar puluhan tahun, ya menghabiskan umurnya untuk hal itu. Ya tiba-tiba ada yang baru belajar kemarin bisa menerjemahkan kitab, baca buku-buku ini, kemudian tidak jelas asal usul belajarnya, memberi fatwa gara-gara dia punya kamera-kamera yang bisa meliput. Ya mungkin sekarang juga anak-anak muda pendekatan Gen Z ini, kita orang-orang tua ketinggalan lah kalau sama anak muda mungkin kayak gitu ya, kecenderungan.